Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKS Grogol. Ayo, semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya. Cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Ampunilah maka engkau akan diampuni. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Hello. Hai. Hello. Shalom. Adik-adik sekolah minggu apa kabar? Luar biasa. Pasti semuanya sehat-sehat di rumah ya. Kita akan ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan. Amin. Tuhan ada di mana-mana, walaupun kita di rumah, Tuhan ada di situ. Amin. Amin. Memberi yang terbaik buat Tuhan. Yeay. Siap memuji Tuhan adik-adik. Hey, mari kita memuji Tuhan. Yeah. Oh, sukacitaku Sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. sukacitaku kini penuh. Ya, mana gerakannya? Hey, Oh, sukacitaku. sejak ku jumpa Yesusku. Hey, Oh, sukacitaku. mari angkat tangannya. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Mana suaranya? Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Oh, Padanya ku berserah, Engkau Tuhan kehidupanku. mana suaranya? Pam. Hey, Sekali lagi ya. Angkat Oh, suaranya, sukacita. Oh, Sukacita. pam. Sejak ku jumpa Yesusku. hey, Oh, sukacita. Sama-sama. pam. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Amin. Sukacitaku. Mana senyumnya buat Tuhan. Hey, Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. oh. Padanya ku berserah, Engkau Tuhan kehidupanku. Mana suaranya lebih besar? Pam. Yeay. Siapa yang mau bersaksi buat Tuhan Yesus? Menceritakan Yesus kepada orang lain. Yes. Saya, kamu di rumah siapa bersaksi buat Tuhan? Amin. Bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan Ikutin Kak Rido gerakannya. Sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. bersaksi. Masih ikutin Kak Rido ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Ikutin Tuhan kereta. datang. Hey. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi,
Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari buka telinga hati kami. Mari berikan kami hati yang mau mendengar firman-Mu Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati Kartini yang akan membagikan firman buat kami. Biarlah kami Tuhan diberkati melalui firman yang akan dibagikan hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang agak susah adik-adik, yang sulit biasa manusia lakukan, yaitu mengampuni. Apa adik-adik punya musuh gak sampai hari ini? Ada yang masih punya menyimpan kesalahan teman gak di dalam hati? Nah, hari ini kita mau belajar adik-adik ya. Sesusah-susahnya kita mengampuni, tapi Tuhan ingin kita mengampuni adik-adik ya. Firman hari ini temanya adalah ampunilah, maka kamu akan diampuni. Nah, kita harus mengampuni dulu, baru Tuhan mengampuni kita. Kalau kita nggak mengampuni, ingat loh adik-adik, Tuhan nggak bisa ngampuni kita. Jadi firmannya di Lukas 6 ayat 37b mengatakan bahwa ampunilah maka kamu akan diampuni. Nah, berarti kita harus mengampuni dulu, baru Tuhan mengampuni kesalahan kita. Siapa sih yang kita ampuni adik-adik? Yaitu orang-orang, teman-teman yang menyakiti kita. Banyak adik-adik ya orang-orang yang menyakiti kita, misalnya membuli. Wah, zaman sekarang ada kata membuli. Membuli itu artinya memaksa, menindas, adik-adik ya, mengancam. Nah, adik-adik pernah nggak merasa dibully sama teman-teman, diancam? Misalnya kamu kalau nggak kasih saya contekan, aku nggak ajak kamu main loh, aku nggak jadikan kamu temen, aku keluarin kamu dari grup misalnya gitu. Itu termasuk dibully adik-adik ya. Itu membuli itu mengancam ya. Atau ada juga dikatai, dihina, diejek adik-adik. Itu termasuk orang-orang yang menyakiti kita. Misalnya orang miskin, orang cacat ya, orang yang tidak pintar, tidak cantik, tidak tampan, dikatain gendut lu misalnya ya, atau bego lu gitu ya. Atau wah, teman-teman dulu Kak Tini juga suka dikatain seperti itu. Nah, ada lagi yang misalnya menyakiti kita dengan cara menipu, ya, menipu uang kita. Misalnya uang kita dipinjam, besok deh aku kembaliin, misalnya. Ternyata dia tidak kembaliin, lupa atau memang sengaja. Ya, itu termasuk menyakiti kita adik-adik. Terus dihianati. Nah, kalau dihianati tuh di depan kita baik adik-adik, ya. Orang itu baik, wah kamu orangnya hebat, orangnya pinter, orangnya aku suka deh sama kamu pokoknya. Aku jadikan teman, selalu aku akan setia padamu. Tapi di belakang kita diomongin, dia mau orangnya jelek, dia mau orangnya nggak enak dijadikan temen. Nah adik-adik, itu dikhianati namanya ya. Yang kelima adalah dimanfaatkan adik-adik. Itu termasuk orang-orang yang menjahati kita. Misalnya adik-adik ya, teman kita suka kasih kita kue, kasih kita roti, kasih kita coklat adik-adik ya. Tapi ada tujuannya supaya kita kasih contekan kalau ulangan, atau PR, atau pekerjaan lain, supaya kita kasih dia, supaya dia bisa menyontek pekerjaan kita. Nah, hal-hal seperti ini banyak, apalagi kalau orang dewasa adik-adik. Wah, kejahatannya semakin banyak sekarang adik-adik ya. Nah, banyak sekali orang yang menyakiti kita. Tuhan ingin kita mengampuni adik-adik. Susah sekali adik-adik mengampuni. Aduh, kalau udah sakit hati ya rasanya sampai ke tulang-tulang adik-adik. Tidur pun diinget-inget sama mimpi-mimpi kita, orang itu nggak hilang-hilang adik-adik ya. Tapi kita nggak bisa adik-adik.
kalau membawa kesalahan orang lain. Kalau kita terus-menerus simpan itu, wah gawat adik-adik. Nanti Kartini kasih tahu ayat-ayatnya ya. Nah, tadi itu siapa aja adik-adik ya yang menjahati kita? Orang yang membuli, mengkhianati, ya, mengatai, menipu. Nah, kita harus mengampuni. Apa sih arti mengampuni adik-adik? Mengampuni artinya kita melupakan kesalahan orang itu. Enak aja Kartini ngomong. Gak bisa Kak, susah. Kesalahan orang lain udah sakit masa ngelupain. Ya, Kartini kasih tahu artinya dulu ya. Mengampuni yaitu tidak menuntut apa-apa. Jadi bebasin dia. Bebasin. Yang pertama itu dulu. Pertama itu penting dulu. Bebasin dia adik-adik ya. Jangan inget-inget lagi. Aku tidak menuntut apa-apa. Ya. Yang pertama itu dulu. Ya, arti mengampuni. Nah, kita harus belajar dari contoh-contoh di Alkitab. Yang pertama adalah Yusuf, adik-adik. Nah, Yusuf, ini ada gambar, ya. Nah, adik-adik, Yusuf itu pernah dijahati sama saudara-saudaranya, ya. Dia dimasukkan ke dalam sumur. Nah, dia karena saudara-saudaranya iri sama Yusuf. Ya, saudara-saudaranya tidak suka, benci sama Yusuf karena Yusuf disayang sama ayahnya Yakub ya. Dia dimasukkan ke dalam sumur. Kasihan ya adik-adik ya. Dia ditinggal sama saudara-saudaranya. Ya, Kartini tidak cerita panjang lebar tentang Yusuf, tapi sekilas saja Yusuf dibeli oleh orang-orang Midian, kemudian dibawa ke Mesir dan akhirnya Yusuf mengalami sederetan kehidupan peristiwa di mana dia akhirnya diangkat oleh Fir'aun menjadi orang kedua adik-adik. Bayangkan ya, orang kedua Fir'aun ya. Nah, setelah Yusuf menjadi seorang yang luar biasa, ini Yusuf ya adik-adik ya. Dia udah jadi orang kedua Fir'aun, makanya bajunya sudah seperti Raja Fir'aun. Nah, dia ketemu sama saudara-saudaranya. Adik-adik, kita belajar seperti Yusuf. Diampuni, ini cerita yang luar biasa. Ini bukan dongeng adik-adik, ini pernah terjadi di zaman abad yang lama tuh. Waktu itu Yusuf benar-benar dia melihat kakak-kakaknya yang dulu menjebloskan dia ke dalam sumur, menyakiti dia. Adik-adik, betapa kasih Yusuf itu. Dia sampai memeluk saudara-saudaranya adik-adik. Ya, dia sudah lupa adik-adik. Kalau dia mau hukum saudara-saudaranya gampang. Dia penguasa. Waktu itu saudara-saudaranya datang ingin membeli makanan karena terjadi kelaparan di Kanaan dan di Mesir. Ya, karena Yusuf sudah diangkat menjadi orang kedua Firaun, dia berkuasa untuk bisa memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, keluarganya Yusuf datang kepada Yusuf. Nah, Yusuf itu melihat, dia ingat, dia sampai bersembunyi adik-adik di balik tirai. Dia menangis waktu itu adik-adik. Ya, dia tidak tahan lihat saudara-saudaranya. Ya, bukannya dia benci, bukannya dia ingin menghukum, dia bukannya panggil pengawal atau tentara untuk menyeret saudara-saudara yang masuk ke dalam penjara. Tidak adik-adik. Dia malah menyiapkan tempat buat saudara-saudaranya. Dia peluk sampai begitu luar biasa. Kasih, kalau kita sudah benar-benar ada di dalam Tuhan adik-adik, kita harus mengampuni seperti Yusuf. Ini contoh ya. Nah, Yusuf tuh mengampuni saudara-saudaranya. Dia tidak ada dendam sama sekali. Semua dilupakan kesalahan itu. Luar biasa. Mau belajar seperti Yusuf. Susah memang. Kita kalau ingat orang yang nyakitin kita, cobalah ingat Yusuf adik-adik. Ya, Yusuf bisa mengampuni. Nah, contoh kedua adalah Daud. Ya, Daud itu dikejar-kejar sama Saul pernah. Karena Saul juga iri sama Daud. Karena Daud dipuji-puji waktu dia mengalahkan Goliat. Ya, sama orang-orang di sekitarnya dipuji-puji. Bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Tapi Saul hanya beribu-ribu. Wah, Saul jadi iri sama Daud. Kemudian Daud dikejar-kejar mau dibunuh. Dilempar tombak adik-adik. Sampai kemana-mana Daud dikejar-kejar.
Daud sampai ketakutan. Adik-adik kalau baca kitab Mazmur, itu isinya semua curhatnya Daud, adik-adik. Ya, betapa dia mengalami satu tindasan, dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Kalau adik-adik baca kitab Mazmur, itu isi hati Daud. Dia mengalami ketakutan karena dikejar-kejar sama Saul. Tapi satu hari Saul itu bersembunyi di daerah gua-gua tempat Daud, adik-adik. Ya, bahkan waktu itu Saul tidur. Ya, Daud sedang ada di situ, adik-adik. Ya, dia gampang sekali ada tombak di situ, adik-adik. Kalau dia mau bunuh Saul waktu itu, dia mau balas kejahatan Saul, bisa terjadi di saat itu juga. Tetapi Daud, dia tahu bahwa Allah yang punya hak untuk membalas dendam. Ya, bukan kita, adik-adik. Kita tidak bisa membalas orang karena kita sendiri orang yang diadili, ya. Kita sendiri orang yang akan menghadap tahta pengadilan. Jadi Daud tahu bahwa hak pembalasan ada di tangan Tuhan. Dia tidak membunuh Saul, adik-adik. Ya, itu Daud mengampuni Saul. Daud membebaskan Saul hidup. Akhirnya Daud pun menjadi raja, ya. Nah, yang ketiga ini yang luar biasa, adik-adik. Ketika Tuhan Yesus kita, ya, Raja kita yang terkasih, yang kita sangat cintai, adik-adik, ya, dia datang ke dunia justru mau menyelamatkan kita. Dia malah dicurigai mau jadi raja, mau jadi penguasa bumi, adik-adik. Dia diikat, diseret, dicaci maki, diludahi, dijambak, ya, dipukul, ditampar, adik-adik, diadili seperti penjahat, adik-adik. Tuhan Yesus kita seperti ini, ya. Tuhan sudah memberi contoh. Kalau kita tidak menuruti apa yang Tuhan lakukan, tidak ada contoh yang lain lagi, Tuhan. Tidak ada manusia lagi yang bisa memberi contoh kepada kita untuk bisa mengampuni, adik-adik. Tuhan sudah hadir di muka bumi untuk memberi contoh kepada kita. Ampunilah musuhmu, ya. Nah, sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib, adik-adik, ya. Dia seperti ini. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata apa, adik-adik? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, adik-adik tadi Kartini udah kasih contoh-contohnya, ya, Yusuf, Daud, dan Tuhan Yesus. Adik-adik, kita harus mengampuni. Mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama, karena kita adalah orang-orang yang akan menghadap tahta pengadilan. Nah, satu hari semua orang akan diadili, adik-adik, seperti ini. Tidak ada manusia yang bisa lolos. Kita semua akan diadili, satu persatu dipanggil. Apa yang kamu perbuat? Sudahkah kamu mengampuni musuhmu? Kalau belum, adik-adik, kita tidak tahu Tuhan nanti mau mengajak kita ke dalam kerajaannya atau tidak. Ya, adik-adik, ya, kita harus melakukannya sekarang. Karena kalau kita tidak mau, adik-adik, kita tidak akan diampuni sama Tuhan Yesus. Tidak bisa. Jadi, kalau adik-adik ingat sekarang masih ada musuh, ada orang yang adik-adik benci, ada yang pernah menyakiti adik-adik, ingat tadi, siapa? Yusuf, Daud, dan Tuhan Yesus. Orang-orang yang begitu disakiti tapi sanggup mengampuni. Karena akhirnya kita sendiri akan diadili, adik-adik. Ya, ayat ini mengatakan bahwa, tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Mengapa arti menghakimi itu menuduh, menghukum, ya? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita semua. Orang yang menyakiti kita dan kita juga semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi nggak ada yang merasa diri paling benar, nggak bisa, adik-adik. Kalau kita tidak mau mengampuni orang, berarti kita merasa diri kita benar, ya. Justru kalau kita belajar rendah hati, belajar seperti Tuhan Yesus, kita bisa mengampuni, adik-adik, ya. Nah, ayat yang berikutnya adalah kalau kita tidak mengampuni, doa kita tidak dijawab. Ya, di Mazmur 66 ayat 18 katakan, kalau kita tidak mengampuni, doa kita tidak dijawab. Mau doa panjang seperti apa, kalau doa kita tidak kalau kita tidak mengampuni, doa kita tidak didengar oleh Tuhan, ya. Yang ketiga, kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita sudah diampuni, berarti kita harus mengampuni, ya.
Kalau kita sudah menerima pengampunan, artinya kita sudah mendapat sesuatu yang luar biasa besarnya anugerah pengampunan ini, berarti kita harus memberikan juga pengampunan kepada orang lain. Dan yang keempat adalah tidak boleh membalas ya kesalahan orang. Kelima, supaya kita diampuni. Keenam, supaya kita terangkat, adik-adik. Kalau kita tidak mengampuni, nanti hari pengangkatan, wah, bye-bye, kita ada di bumi, yang lain terangkat, yang mengampuni sudah diangkat Tuhan. Kita masih benci saja sama orang, kita ditinggal. Nyesel gak adik-adik? Wah, nyesel. Rugi ya adik-adik ya. Ampunilah musuhmu ya. Dan yang ketujuh adalah ini perintah. Mengampuni itu perintah. Yang kedelapan, karena kita mengenal Allah adik-adik. Nah, Kartini kasih tahu caranya ya. Bagaimana cara mengampuni supaya kita bisa. Yang pertama, pada saat kita disakiti, kesel gak? Waduh, mendidih ya. Kalau lihat air dimasak, wah panas hatinya adik-adik ya. Kartini suka begitu ya. Disinggung orang, dikatain, atau nggak dianggap ya, diremehkan, diejek, ditipu misalnya. Kesel kan hati. Nah, Kartini suka belajar gini. Diam dulu adik-adik. Ya, diam. Karena kan ada firman, sebelum matahari terbenam, kita marahnya harus hilang, ya. Berarti Roh Kudus bisa menolong kita sebelum hari esok tiba. Jadi hari itu juga kebencian kita bisa hilang. Benar adik-adik. Ini bukti loh Kartini ya. Kartini pernah dikeselin orang, disakitin orang. Kartini diam. Nggak mau langsung ngapa-ngapain. Nggak mau kalau orang itu WhatsApp ya sama Kartini nggak mau balas dulu. Atau pakai telepon dia katain balas. Atau ke rumahnya balas lagi. Nggak, diam dulu adik-adik, diam. Dan kedua, berdoa, Tuhan tolong. Saya tidak bisa mengampuni. Saya benci orang itu Tuhan. Saya kesel. Saya sakit Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Tuhan tolong gantikan saya. Tuhan tolong saya. Berdoa sungguh-sungguh. Habis berdoa tunggu. 1 jam, 2 jam, 3. Jangan diingat-ingat dulu. Jangan diingat-ingat lagi. Jangan diluaskan. Jangan dibiarkan kekesalan itu. Yang penting kita sudah lapor sama Tuhan. Bahwa hati kita kesel. Nah, menjelang beberapa jam kemudian, tiba-tiba ada suatu suara, ada suatu aliran air sejuk di hati kita adik-adik. Oh bener adik-adik, ini Kartini saksikan. Tiba-tiba Kartini bisa mengampuni. Ya, dikasih penjelasan sama Roh Kudus. Kamu sendiri juga ada kesalahan. Ya, tetapi kalau memang kita benar, kita lebih gampang mengampuni. Ya, tetapi kalau kita ada kesalahan, Roh Kudus akan kasih tahu. Dan Roh Kudus bilang, ampunilah dia. Karena dia orangnya penuh kelemahan, begini. Banyak sekali Roh Kudus ngomong. Adik-adik, tiba-tiba mereda. Mendidihnya hilang adik-adik. Panas hatinya hilang adik-adik. Nah setelah itu, adik-adik berdoa lagi. Ya, Tuhan, aku merasakan sesuatu Tuhan. Aku kok kayaknya nggak benci lagi sama orang itu. Terima kasih Tuhan. Tolong supaya kalau besok aku bangun pagi, aku tidak benci lagi sama orang itu. Aku nggak kesel lagi. Aku sudah lupa kesalahan temanku itu Tuhan. Tolong ya Tuhan, karena hatiku penuh kelemahan. Nah adik-adik, kalau adik-adik dicobai lagi sama iblis, diingetin lagi, berdoa lagi. Tuhan tolong kuatkan hatiku, agar hatiku bisa mengampuni orang. Lama-lama hari lepas hari, lupa adik-adik. Dan kita bebas. Betapa indahnya bisa mengampuni orang lain. Amin. Amin. Ya, adik-adik harus belajar ya. Yang pertama, adik-adik harus diam. Kedua, berdoa minta Tuhan, Roh Kudus tolong ubahkan hati kita yang kesel. Dan ketika kita tunggu beberapa lama sampai Roh Kudus menjamah hati kita, dan Tuhan pasti menjawab. Hati kita sejuk kembali. Terus berdoa. Kalau masih ada ingatan-ingatan lagi, berdoa lagi seperti itu. Lama-lama hilang adik-adik. Ini luar biasa. Ini yang terjadi pada Yusuf, Daud, Tuhan Yesus adik-adik. Ya, mereka mengampuni orang. Adik-adik mau terangkat? Adik-adik mau diampuni?
adik-adik mau doanya dijawab, ampunilah musuhmu. Amin. Ya, Kartini doakan ya adik-adik. Mari taruh tangan hati adik-adik di dada adik-adik, supaya kalau masih ada musuh, ada kekesalan, hari ini Kartini mau doain ya. Tuhan Yesus, Kartini berdoa untuk adik-adik yang sedang menyaksikan firman hari ini Tuhan. Kalau masih ada adik-adik yang menyimpan kesalahan teman, yang disakiti, yang dihianati, dibully, ditipu Tuhan, mereka mungkin belum bisa mengampuni. Mari Tuhan jamah Tuhan Yesus. Tuhan berikan air sejuk yang luar biasa indahnya masuk ke dalam hati adik-adik. Biarlah dalam waktu beberapa lama adik-adik berdiam diri, menundukkan diri, taat pada firman-Mu, tidak membalas, tidak mengatai kembali. Tuhan, kami mau belajar seperti Yusuf, Daud. Biarlah Tuhan, kami mau menunggu sampai Roh Kudus menyejukkan hati kami, sehingga Tuhan, kami akhirnya mendengar suara Roh Kudus yang sangat jelas, sehingga kami mengerti bagaimana cara mengampuni, mengapa kami mengampuni dia, mengapa kami harus mengampuni orang yang salah kepada kami. Karena orang-orang yang bersalah kepada kami tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan, terima kasih, kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau belajar mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Kami mau belajar Tuhan selalu setiap hari mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, supaya kami di hadapan Engkau tidak bersalah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Jangan lupa minggu depan untuk ikut lagi ibadah sekolah minggu ya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!